Salah satu kampus universitas di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten tengah berduka akibat musibah kecelakaan yang menimpa rombongan dosen di Tol Cipali. Bus yang ditumpangi 33 orang dosen itu menabrak tiang rambu petunjuk kilometer 176+300 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu, tepatnya pada 24 Juli 2024 malam. Dalam musibah ini, satu orang yang merupakan Direktur Pasca Sarjana dinyatakan meninggal dunia. Sebagai pengguna jalan tol ruas Cipali, saya pun juga pernah melewati beberapa kali ruas jalan tol tersebut yang pada malam hari itu memang pencahayaannya kan cukup kurang sekali. Kemudian dengan ditambahnya dengan jarak yang cukup panjang dan selalu lurus rednya, ini membuat pengemudi itu dibutuhkan konsentrasi yang penuh dengan kondisi kesehatan yang prima. Ya namanya kecelakaan, bisa terjadi sama siapa aja. Kalau sudah menjalik ya tidak sampai kecelakaan itu ya. Ya nggak tahu juga sih kayak gitu, makanya sih mungkin kalau sebelum berangkat berdoa dulu deh. Rombongan dosen itu menggunakan bus dari arah Palimanan menuju Cikopo hendak pulang ke Tangsel setelah bertolak ke salah satu universitas di Kabupaten Kudus. Hingga saat ini korban yang luka langsung dilarikan ke rumah sakit di Tangsel setelah sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit Cirebon. Sebuah video baru-baru ini viral di media sosial dan menghebohkan publik. Seorang ibu dengan gaya sederhana diduga diremehkan pelayan restoran. Dalam video tersebut, sang ibu yang mengenakan pakaian sederhana dan tampak tidak mencolok hanya mengenakan daster menjadi sorotan karena sikap pelayan yang meragukan kemampuannya untuk membayar setelah makan. Penampilan sederhana ibu tersebut rupanya membuat pelayan restoran tampak was-was, takut si ibu tidak bisa membayar. Banyak dulu, cuci loh tangannya. Cuci tangan loh. Amin kayaknya deh. Baru sama baru. Terus baru. Setelah selesai makan, sang ibu pun hendak cuci tangan. Namun pelayan mengikuti sambil meminta si ibu untuk membayar. Si ibu merasa dirinya ditekan dan sempat meminta pelayan bersabar. Pelayan juga sempat terlihat mengencangkan nada suara kepada si ibu agar segera membayar. Dan di luar dugaan, ibu tersebut sambil terus membalas perkataan pelayan, langsung membayar penuh jumlah tagihan. Bahkan si ibu juga memberikan uang lebih dan tak minta kembali. Makan apa? Banyak. Hah? Banyak. Banyak lu ya? I feel like don't judge the
the book by its cover. Siapapun, gimana pun bentukannya atau kondisi financial atau apapun, you should treat everyone the same karena everyone is the same here ya. Nice to meet you. Video tersebut pastinya memberi pesan untuk semua agar jangan menilai orang hanya dari penampilan luar saja. Dan ini adalah contoh bagaimana kadang orang masih menilai orang lain dengan tampilan, dengan dengan cover atau tampilan luarnya. Di tempat terpisah, Anandira Puspita yang mengungkap tabir dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Letu Malik Hanro Agam, di sosial media kembali menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh selingkuhan suaminya. Sontak saja, Anindira yang sempat dipenjara karena dijerat Undang-Undang ITE merasa geram dan tentunya kecewa. Dira, biasa Anandira Puspitasari disapa, merasa dizolimi oleh suaminya tersebut. Seorang korban yang mengalami tindak kekerasan KDRT ini nggak boleh dituntut secara pidana maupun perdata. Nah, artinya perkara ini harus di stop dulu sampai perkara beliau sebagai korban, sebagai pelapor ini melaporkan suaminya ini sampai selesai dulu. Ini suatu yang ironik buat kami, seseorang yang ingin memperjuangkan haknya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu balita dari 2 anaknya, memperjuangkan suaminya mungkin rumah tangganya kemungkinan besar juga seperti itu, malah dijadikan tersangka. Ini kan sesuatu yang ironik ini. Yang melaporkan juga malah selingkuhannya lagi kan gitu masalahnya. Terduga selingkuhannya. Jadi yang melaporkan bukan suaminya, terduga selingkuhannya. Dira didampingi kuasa hukumnya masih terus berjuang mencari keadilan. Apalagi ada fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan secara objektif dan menyeluruh oleh penyidik dan Polres Denpasar, Bali. Karena itu semua, Dira dan kuasa hukumnya pun mengajukan surat gelar perkara khusus pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Kami sudah kemarin 24 Juli 2024 dari tim kuasa hukum sudah mengajukan surat kepada Karowasidik kepada Biro Pengawasan Penyidikan Mabes Polri untuk mengajukan gelar perkara khusus terhadap perkara ini supaya perkara ini terang benderang, karena kami merasa klien kami juga merasa, Bu Anandira merasa penyidikan ini berjalan secara sepihak. Hanya menguntungkan, kami patut menduga hanya menguntungkan pelapor saja. Tarik perkara ini ke pusat, ke Mabes Polri. Nah, kita buka sama-sama ya mudah-mudahan dengan adanya gelar perkara khusus ini, status Anandira Ibu Anandira selaku tersangka ini bisa dicabut. Hidup Dira seperti tak tenang sejak dirinya membuka tabir perselingkuhan suaminya yang merupakan perwira aktif TNI. Apalagi sebelum penahanannya ditangguhkan, Dira sempat mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan selama di dalam Hotel Prodeo. Lantas benarkah hingga kini Dira masih terus didera ancaman dari orang yang tak dikenal? Secara langsung tidak ada tapi artinya dalam proses penyidikan di kepolisian tentunya hal-hal yang sifatnya tekanan psikologis sudah pasti ada. Memang lebaran di dalam penjara itu bukan tekanan secara psikologis banget lah, kan? Nggak ada hari lain apa? Kenapa harus milihnya hari itu? Sudah diselingkuhi, dijadikan tersangka, sempat dijebloskan ke penjara bersama anaknya yang berusia 1,5 tahun, dipolisikan oleh wanita yang diduga pelakor suaminya sendiri. Dan belakangan Anandira juga mendapatkan ancaman. Kita berharap keadilan masih bisa ditegakkan meskipun Dira harus berhadapan dengan suaminya sendiri, seorang dokter TNI AD, Letu Agam.
Coming up next, Ivan Gunawan lelang koleksi baju rancangannya. Sementara Tengku Firmansyah blak-blakan gajinya jadi tukang besi di Kanada. Benarkah bisa tembus hingga 100 juta per bulan? Simak beritanya after this break, tetap di Gospot. Ayo tebak berapa? 250.000.